Alhamdulillahilladzi al-malikul qudusus salam al-mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في القرآن العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak RT yang ada di lingkungan kita ini, seterusnya yang kami sangat muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian yang kita hormati segenap daripada pengurus Ketua Masjid Al-Kautsar, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kita bukan orang yang baik, kita bukan orang yang saleh, kita bukan orang yang salehah, namun kita lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk mendengarkan kajian ilmu menjelang waktu Isya nanti masuk. Maka segala nikmat yang ada ini bersama kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu hendaknya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak dan Ibu, para orang tua kami, ayah bunda orang tua kami, pada kesempatan yang berlimpah berkah ini, izinkan kami untuk memberikan sedikit ilmu. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semua. Karena memang seyogianya yang akan mengisi ini adalah guru saya, yaitu Ustaz Hasbullah LCMA. Qadarullah beliau dalam keadaan sakit, maka digantikan oleh kami. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menggantikan ini tidaklah seperti yang diganti keilmuannya. Mohon maaf lahir batin, banyak kekurangan dan kehilafan. Bapak Ibu, para orang tua kami, ayah bunda, apa kabarnya, sehat? Pada kesempatan malam ini kita akan mencoba mengulang-ulang kaji terkait tentang ibadah mahabbah tahabbud kita kepada Allah, yaitu tentang ibadah salat kita. Maka judul kajian kita adalah kiat-kiat untuk mendapatkan salat yang khusyuk. Kami yakin Bapak Ibu, orang tua kami, kita semua menjaga daripada salat, baik salat 5 waktu, salat sunnah, salat hajat, salat tasbih, dan berbagai lainnya. Namun yang jadi pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudahkah di antara salat kita itu mendapatkan salat yang khusyuk? Kalau boleh kami bertanya Bapak Ibu, salat kita yang kita lakukan saat ini sudah khusyuk apa belum? Allahu a'lam bis-shawab.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Tantawi, salah satu ulama yang besar, menceritakan bahwa di dalam kitabnya Kitab Khusu' Salat, salat yang khusyuk itu menurut beliau adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu yaraka. Salat yang khusyuk itu ialah salat yang apabila ketika kita lakukan merasa Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita, melihat kita, memantau dalam gerak-gerik kita. Fa illam takun tarahu yaraka, andai kita tak bisa merasa Allah itu melihat kita, maka mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, kitalah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, para orang tua kami hari-hari adalah salah satu tenaga pengajar di Fakultas Syariah UIN Suska Riau. Maka dalam satu semester itu ada 6 bulan. 6 bulan ada 16 kali pertemuan. Pertengahan semester ada namanya UTS, dan di akhir semester ada namanya UAS. Pas nanti di akhir semester, setelah semua ilmu studi pelajaran-pelajaran itu sudah disampaikan, maka tibalah masanya ujian akhir semester. Semua dari anak-anak mahasiswa itu disuruh kumpulkan buku catatan, kemudian dikumpulkan HP-nya, kemudian nanti diberikan kertas yang isinya kosong, diberikan 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini kita jawab dalam waktu 1 jam. Dengan syarat, 1, tidak ada orang yang berbicara, kedua, tidak ada yang berdiskusi ataupun kerjasama. Kalau ada yang berbicara, ribut, berdiskusi, 1 saja. Kalau tidak dia keluar, buku jawabannya dilempar ataupun dikuyak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama kami di dalam kelas, mereka yang ujian itu tidak berani ada yang berdiskusi, tidak ada yang bercerita. Tapi kalau sudah kami keluar dari kelas, jangan tanya, macam pasar. Kenapa mereka ketika saya duduk di dalam kelas, dalam meja, di atas meja, di atas kursi, mereka tidak mau berdiskusi, bercerita? Karena mereka merasa diawasi, dipantau ketika ujian tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita salat itu merasa dipantau, dilihat, diperhatikan oleh Allah, maka salat kita itu akan khusyuk. Tidak akan mungkin orang yang khusyuk ketika salatnya itu memakai pakaian seadanya. Kadang ada, mohon maaf, sebahagian bapak-bapak kalau salat isanya itu jam 11, jam 12, pulang dari luar ngantuk mata, sebelum tidur salat dulu, pakai sarung, pakai singlet. Orang yang kalau salatnya khusyuk malu karena Allah melihat. Mohon maaf ibu-ibu, kadang kalau salatnya tidak khusyuk maka banyak yang terjadi. Biasanya hari Ahad, Minggu ataupun hari Sabtu banyak undangan. Sebelum pergi undangan, salat zuhur dulu di rumah. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca ayat. Rakaat pertama khusyuk. Tapi kalau sudah rakaat kedua, selesai Al-Fatihah, baca ayat, datang syaitan akan membisikkan, ya Allah, hari ini hari Minggu pergi undangan 3 tempat. Satu tempat kita isi 100.000 dan 300.000, ya Allah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kata syaitan, apa lagi? Pakai baju apalah nanti pergi undangan. Baju merah sudah, putih, merah, hijau pun sudah. Oh, warna hitam. Janganlah hitam, nanti dikira pula nengok orang mati. Warna kuning aja lah. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nanti kata syaitan, siapalah kawan pergi undangan. Selesai dari salat, salam kanan dan kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi.
yang terjadi setelah itu adalah, sudahkah salat kita tadi 3 rakaat apa 4 rakaat? Lupa jumlah bilangan rakaat. Betul apa betul ibu-ibu? Memang jujur-jujur ibu masih Al-Kautsar. Itu makanya tanda mohon maaf, salat kita masih jauh dari kekhusyukan. Maka menurut Syekh Ali At-Tantawi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat yang khusyuk itu 5 cara. Pertama, salat yang khusyuk itu sempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu ini ada 3. Pertama, tempat kita salat. Kedua, pakaian kita salat. Yang ketiga, membenarkan wudu ketika salat. Ada orang wudunya betul, tapi mohon maaf sejadah dah 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan tidak dicuci. Situlah tidurnya kucing, situlah tidurnya mohon maaf semua akhirnya bernajis. Ada orang tempat salatnya bagus, wudunya bagus, pakaiannya pula tidak bersih dan suci. Maka pertama, sempurnakan wudu. Yang kedua, untuk mendapatkan salat yang khusyuk itu, benarkan daripada gerak-gerik ketika salat. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, ada kadang orang salat itu rukuknya itu antara ruku antara tidak. Sedangkan Nabi menyuruh ketika kita ruku itu antara kepala dan pinggang kita itu lurus. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, ada orang yang sujud, yang sujudnya itu seperti mohon maaf anjing. Kenapa? Ini daripada siku-sikunya itu nempel ke bawah. Nabi melarang ketika kita sujud itu seperti. Yang paling bahaya ketika sujud, mohon maaf, ibu-ibu bawa mukena, ketika sujud mukenahnya itu dihamparkan ke depan, sehingga ketika sujud yang disujudkannya itu mukenahnya tadi, maka daripada sujudnya itu tidak sah. Kenapa? Karena yang dipakainya itu mukenahnya itu menjadi terbatas dia ataupun teralas, maka sujud kita tidak sah. Bapak-bapak juga hati-hati ketika sujud, jangan terlalu pecinya ke depan, maka ketika sujud nanti rukun sujudnya tidak sah. Maka yang kedua, benarkan daripada gerak-gerik ketika salat. Yang ketiga, untuk mendapatkan salat yang khusyuk itu, benarkan juga daripada bacaan ketika kita salat. Yang kita baca di dalam salat itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab, maka kita benarkan huruf-huruf hijaiyahnya, antara huruf sa, sya, so, do, to, dha, dha, za. Maka jangan sampai huruf per huruf itu tidak sampai maqam daripada makhrajnya. Maka kalau kita salat itu Bapak Ibu akan mengerti Allah dengan bacaannya apabila benar daripada cara pengucapannya. Maka sekarang sudah banyak khalaqah Al-Quran, ada namanya khalaqah tahsin Al-Quran. Yang keempat, ada namanya untuk mendapatkan salat yang khusyuk itu kita mengetahui makna dari apa yang kita baca. Kita salat sudah 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, itu yang dibaca setiap hari. Tapi ketika ditanya apa daripada makna kita ruku, apa makna ketika sujud, mohon maaf belum mengerti. Maka ketika kita ngomong Bapak Ibu, kalau omongan kita itu tidak paham, maka kita tidak akan nyambung. Qadarullah Bapak Ibu, kami ini orang Amsterdam, Ayuti masuk ke dalam, punya istri orang Bagan Batu, marganya Nasution. Orang Ocu datang ke Rohil, jumpa dengan orang Batak. Orang Batak ketika jumpa dengan orang Batak, bahasa Batak. Datanglah kita orang Kampar, orang Ocu. Mereka ngomong, kita tidak paham. Mereka ketawa, kita ketawa. Ternyata yang diketawakannya itu kita. Jadi makanya Bapak Ibu, kita dituntut harus pandai berbahasa. Gitu juga ketika salat, kita baca nih, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Entah apa artinya, enggak tahu.
Maka untuk mendapatkan salat yang khusyuk, maka kita mesti harus mengetahui setiap apa yang dibaca. Makanya imam yang ada di kota Mekah Madinah, Imam Sudais, Imam Al-Khuzaifi, Imam Bandar Balela, semua imam yang ada di Mekah Madinah, kalau ada ayat tentang surga, mereka bahagia, nadanya tinggi. Tapi kalau ada ayat tentang neraka, menangis. Karena mereka paham. Begitu juga azan. Kalau azannya itu subuh, semangat. Zuhur, asar, semangat. Maghrib, semangat. Maka dituntut kita harus mengerti apa yang kita baca. Yang kelima, ini intinya, datangkan ketika salat itu sifat muraqabah, yaitu sifat merasa kita diperhatikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam salat tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba kembali mengulang daripada cara-cara kita menyempurnakan wudu. Sebelum berwudu Bapak Ibu, apapun kitab fikihnya pasti bab yang pertama itu dibahas adalah babul taharah, bab tentang taharah, bersuci. Bersuci itu Bapak Ibu mempunyai alat, yaitu air. Kalau tidak jumpa air, maka bisa digunakan dengan debu yang suci. Namun ibunda yang dirahmati Allah, Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang-orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maka air di dalam agama kita, di buku fikih ini buku fikih klasik, yaitu fikih Islam dikarang oleh Haji Sulaiman Rasjid, salah satu buku recommended daripada Ustaz Abdul Somad. Mesti kita memiliki buku ini di setiap rumah kita. Air di dalam agama kita, agama Islam dibagi dengan 4. Ada namanya air yang suci lagi mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang bernajis, ada air yang makruh. Nah, ini ulang-ulang kaji nih Bapak Ibu. Air yang suci lagi mensucikan itu apa Pak Ustadz maksudnya? Air yang sudah dia bersih kemudian suci, ketika kita gunakan untuk wudhu dan mandi bisa mensucikan kita, terlepas dari hadas besar, terlepas dari hadas kecil. Apa saja dia Pak Ustadz? Pertama, air laut. Manalah tahu Bapak Ibu ada rezeki kesempatan pergi tamasya dari Pekanbaru ke Dumai, Dumai menyeberang ke Malaysia, dari Dumai ke Malaysia pakai kapal, sampai di pertengahan laut masuk waktu zuhur. Yang ada waktu itu hanya air laut, maka air laut bisa digunakan untuk berwudu. Kedua, air hujan. Ini hujan yang turun sampai ke atap rumah kita, sebelum sampai ke tanah, ke parit disambut dengan ember, maka air hujan bisa digunakan untuk berwudu dan mandi. Tapi kalau sudah masuk parit, kena najis, tak bisa lagi. Yang ketiga, ada namanya air sumur. Kalau di kampung kita namanya air telaga, kalau di Pekanbaru namanya air sumur bor. Sampai di kampung itu 8 meter, 10 meter, sumur bor yang jauh ke dalam. Kemudian itulah yang kita gunakan hari ini untuk mandi, berwudu di rumah. Ada namanya air es. Pekanbaru ke Jakarta, Jakarta ke Turki. Sampai di Turki musim salju, ibunda ayahanda mau sholat, yang ada cuman salju es, maka air salju es itu bisa digunakan untuk berwudu ketika dia sudah cair menjadi air kembali. Kelima, ada namanya air embun. Air embun ini Bapak Ibu keluarnya di malam hari. Manalah tahu nanti kita kemarau panjang, mau berwudu tidak ada air, pas keluar subuh ada air embun, maka air embun ini bisa digunakan untuk berwudu. Yang keenam, ada namanya
air mata air, termasuklah air sungai, ada pegunungan, nanti di bawahnya ada air, maka ini air yang suci lagi mensucikan. Air laut, air hujan, air es, air sumur, air embun, air mata air. Yang kedua Bapak Ibu, ada namanya air yang suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Dia air yang suci tapi tak bisa untuk berwudu, tapi untuk minum, untuk makan bisa. Apa saja kategori air yang suci tapi tidak mensucikan ini Pak Ustadz? 3. Pertama, air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Dalam tanda kutip, airnya itu bersih, campurannya itu bersih. Air le minerale ini Bapak Ibu masukkan dalam pemanas air, masukkan di gelas, masukkan gula, masukkan teh, maka dia menjadi air teh. Maka air teh ini air yang suci tapi tidak mensucikan. Atau air kopi, atau air susu sirup. Oh Pak Ustadz, kami di kampung kami di Teluk Meranti sana memang airnya macam teh Pak Ustadz. Nah, kan kalau kita sampai sana kan banyak nanas Bapak Ibu. Airnya macam teh. Nah, maka kalau itu daripada dasar airnya tidak menjadi masalah. Yang kedua ada namanya air yang berasal dari pepohonan. Air kelapa, air semangka, jeruk. Ini air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada yang penting yang ketiga, yaitu air yang sedikit kurang dari 2 kula. Air yang sedikit kurang dari 2 kula akan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan ketika kita berwudu. Wudu itu percikannya masuk ke dalam bak mandi. Jadi kalau kita misalnya berwudu masuk airnya ke dalam, akan sah dia kalau melebihi 2 kula. 2 kula itu gimana Pak Ustadz? Sepakat para ulama, 2 kula itu 60 kali 60. Tinggi 60, lebarnya 60, isi liternya sekitar 270 liter. Harus full. Tapi kalau di rumah kami Pak Ustadz airnya sedikit, berarti tidak boleh berwudu? Boleh, tapi hati-hati ketika berwudu kita masuk nanti percikannya ke dalam bak yang airnya sedikit. Kalau masuk ke dalam, maka air tadi sudah bernama dengan air musta'mal. Yang ketiga ada namanya air najis. Kata Nabi, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Air itu tidak akan bernajis dia apabila berubah rasa, warna atau bau. Kalau sudah berubah warna, rasa, bau, sudah kesat, bau, berubah warna, maka hati-hati, bisa jadi dia adalah air yang bernajis. Contoh, Bapak Ibu misalnya bangun subuh hari mau wudhu, kok bau nih bak mandi. Tengok mau maaf di dalam bak mandi sudah ada tikus yang mau maaf mati misalnya, maka air itu sudah bernajis. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau air najis ini orang tahu. Tapi yang sering kejadian itu adalah ketika Bapak Ibu mencuci jubah, mencuci mukena, mencuci sarung, ketika dimasukkan di dalam mesin cuci, ketika dimasukkan air, masukkan sabun, nampak celana cucu kita umur 2 tahun. Nanggung satu kata ibu, masukkan ke dalam, diputar-putar, ganti air, diputar-putar, kering. Pakaian itu bersih, tapi dia tidak suci. Kenapa Ustaz? Karena celana cucu kita tadi bernajis, najis menengah, maka disiram dulu, dibilas dulu, baru dimasukkan ke dalam mesin cuci tadi. Itulah Bapak Ibu, kita juga tidak bisa memastikan ketika kita melondri baju kita itu dicampur dengan yang mana. Mana tahu kita selama ini sholat, ternyata pakaiannya kita pakai ini dia bersih tapi bernajis. Mohon maaf Bapak Ibu, umur 60 ke atas
itu kan ibaratnya baut-bautnya sudah kendor. Jadi ketika mencuci bagian dalam ibu-ibu, dibilas dulu supaya menjaga kesucian. Yang keempat ada namanya air makro. Air makro ini adalah air yang ada di dalam ember ataupun dalam drum. Kemudian air ini tidak mengalir, tergenang, kena sinaran matahari dari pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Maka air ini disebut dengan air makruh. Kalau kita pakai, kata Rasulullah kepada Aisyah, fa innahu yurithul basara. Jangan pakai air itu, hai Aisyah. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan kita, mohon maaf, kena penyakit sopak. Jadi kalau misal ada air di rumah kita, ibunda, di luar rumah, yang tidak mengalir, kena sinar matahari, mohon maaf, sudah ada kutu airnya, kita pakai jangan, karena Nabi melarang. Di antara yang 4 ini, maka air yang bisa kita gunakan berwudu itu adalah air yang suci, lagi mensucikan. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk kita kepada wudu tadi. Kata Allah di dalam Al-Quran, menyebutkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Hai orang yang beriman, apabila kamu ingin salat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kita sampai mata kaki. Sebelum itu kita masih harus mengulang kembali, wudu itu apa? Wudu itu adalah kita mengambil air wudu, membasuh anggota wudu, muka, tangan, kepala, kaki, dengan niat hanya menghilangkan hadas kecil. Ini banyak sekarang Bapak Ibu pengantin baru tuh bertanya, Ustadz, kami pagi-pagi itu dingin air, boleh wudu aja? Tidak boleh, harus mandi wajib dulu. Yang bahaya apa-apa lah bercucu, tanya juga lagi, bahaya kan? Maka wudu ada syarat, ada rukun. Apa syarat itu? Syarat itu sesuatu yang kita siapkan sebelum perbuatan. Syarat orang berwudu itu ada 5. Pertama, harus Islam. Kedua, orang yang berwudu itu memayis, berakal, sudah dewasa, masuk puberitas. Maka inilah yang terjadi kadang di mana masjid, mohon maaf, ada Pak Haji bawa cucunya kembar ke masjid. Sampai datang ke masjid, diletakkannya saf paling depan. Kata Pak Pengurus, maaf Pak Haji, boleh kita letakkan cucu kita di belakang? Kenapa? Takut wudunya tidak sah Pak Haji, belum sempurna. Kata Pak Haji tadi, saya yang mewudukan cucu saya ini dari rumah. Maksud pengurus itu, kalau dia belum balik berakal, berwudu dia, wudunya secara ilmu fikih belum sah. Kalau dia ambil saf ke depan, yang paling depan, nanti pahala sholat jemaah hilang. Makanya kalau ada anak-anak, kita pisahkan safnya atau letakkan saf yang paling sudut. Ketika syarat wudu itu tidak berhadas besar, yang tadi, kalau hadas besar mandi dulu. Yang keempat, menggunakan air yang suci. Yang 6 tadi, air hujan, air laut. Yang ketujuh, yang kelima, ini yang penting. Syarat orang berwudu itu bunda, tidak ada yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Jadi kalau kita berwudu itu tidak ada yang menghalangi air itu sampai ke anggota wudu. Maksudnya apa? Ketika kita wudu, kok ada misalnya di tangan kita ini bekas-bekas kita buat kue, bapak-bapak yang bengkel dibersihkan kukunya dulu. Ibu-ibu misalnya mohon maaf, ini kejadian sering. Ketika pergi undangan, kata bapak sebelum undangan azan, berangkat dari Pekanbaru menuju ke Bangkok, Bangkinang pergi undangan. Sampai di Bangkinang azan zuhur, kata bapak, salat kita dulu bu. Kata ibu, tak tahu bapak nih, tadi kita pakai makeup udah 1,5 jam. Dalam hati ibu kesal, tetap juga berwudu. Tapi bedaknya tadi menutupi atau terhalang air sampai ke
kulit. Jadi takut ibu tadi bedaknya hilang, ambilnya air, diusap-usapnya aja. Tidak boleh. Ini termasuk menghalangi air sampai ke anggota wudu. Rukun wudu, apa itu rukun? Rukun itu adalah perbuatan yang kita lakukan dalam perbuatan. Kalau tadi syarat itu perbuatan yang kita lakukan sebelum perbuatan. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Ibu-ibu kalau masak rendang, sebelum masak itu sediakan dagingnya, rempahnya, apalagi santannya. Itu syarat namanya. Kalau sudah terkumpul syaratnya, kita masak lagi. Rukun wudu pertama adalah niat. Apa rukun niat? Nawaitu wudu'a li raf'il hadathi asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti harus dilafazkan Pak Ustaz? Tidak. Kalau yang mau langsung dia dalam hati aja silakan. Tapi kalau supaya tidak was-was ataupun merasa ragu, maka pasang niatnya, dilafazkan. Yang kedua, rukun wudu sama-sama kita ketahui membasuh muka. Wamsahu bi ru'usikum fausilu bi wujuhikum. Dah kami basuh Pak Ustaz, tapi yang jadi pertanyaannya batas wajah itu mana? Kalau di atas rambut Bapak Ibu adalah tempat tumbuh rambut kita. Ini harus sampai basah. Kalau di kiri kanan tempat bonjolan telinga kanan dan kiri. Kalau di bawah di dagu kita. Sebagian pendapat sampai di tengah-tengah sini bagi perempuan. Karena di sini juga masih aurat. 4 sisi ini di atas, tengah, kanan, kiri, bawah itu mesti harus basah. Tidak boleh kita wudu di depannya saja. Harus sampai basah semua. Makanya ibu-ibu kalau wudunya itu tempatnya harus memang tertutup. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya ada suami kami itu bagian depan nih Pak Ustadz, udah hilang rambutnya. Gimana? Maka basuhlah di mana dahulu rambutnya itu tumbuh. Dulu awal nikah sama ibu, rambut bapak ini bagus, hitam. Tapi sudah 40 tahun menikah, bagian depan ini sulah. Ya kan Pak? Itu sulah itu karena memikirkan belanja ibu-ibu. Tetap basuh di mana tempatnya berambut. Yang ketiga, rukun wudu itu wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ini hati-hati. Jangan kita berwudu karena malas buka baju, takut nanti dia terlipat-lipat, dibuka sampai sini aja. Tidak sah. Jadi di mana Pak Ustaz? Dari ujung tangan sampai siku-siku. Sampai siku-siku. Kalau pendapat Imam Syafi'i dari siku-siku dulu. Boleh juga. Melebihkannya lebih bagus. Kenapa Imam Syafi'i dari siku-siku? Menjaga supaya siku-sikunya basah. Kadang kalau orang dari atas tidak sampai ke bawah. Kanan dan kiri. Yang keempat, wamsahu bi ru'usikum. Apa itu? Menyapu sebagian kepala. Ada 2 pendapat. Pertama, menyapunya itu ambil air, sapu 2 helai sampai 3 helai. Dah. Yang kedua, ambil air dari ujung kepala langsung ke telinga. Juga boleh. Ini biasanya bapak-bapak, ibu-ibu jarang kan rambutnya panjang. Cukup basahkan 2 helai 3 helai saja. Kedua-duanya dibolehkan. Yang kelima, rukun wudu itu wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Maksudnya kaki kita itu dibasuh kemudian diusap-usap. Karena beda membasuh dengan menyiram. Kalau menyiram kadang disiram tapi bisa jadi tidak basah. Tapi kalau membasuh itu digosok dari ujung kaki sampai mata kaki. Kalau tangannya itu, kakinya itu maaf lengket di sela-sela. Mana tempat mau musola atau masjid ada sekarang tempat duduk. Kemudian kakinya ditinggikan supaya basah semuanya. Yang keenam,
Rukun wudu itu adalah menertibkan rukun-rukun di atas. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah pekerjaanmu dengan apa yang Allah suruh kepada kita. Jadi kita wudu itu harus tertib. Jangan nanti kita niat, dibasuhnya tangan kaki, berarti itu tidak tertib. Maka ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini daripada cara kaifiat untuk kita menjaga supaya wudu kita itu sempurna. Jadi untuk mendapatkan sholat yang wusu itu, mohon maaf lahir batin, ini bukan berarti sholat kami yang sudah wusu, tidak. Untuk mendapatkannya itu penuh dengan kehati-hatiannya dan riyadhah. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kalau bisa kami jawab, kalau tidak kami tanggungkan. Baik, ada waktu sedikit lagi. Ada pula namanya ibunda, ayahanda kami, sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu itu diantaranya pertama membaca bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwal aqta. Apapun perbuatan kita, amal kita tidak dimulai dengan bismillah, terputus pahala. Maka mulai dengan bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi Bapak Ibu, sunnah wudu itu jangan langsung dibasuh semua, enggak. Kita disunahkan dulu membasuh tangan kita ini sampai pergelangan. Kenapa? Mana tahu kita bangun tidur, ini kan enggak tahu di mana, menggarut dan sebagainya. Yang ketiga, sunnah wudu itu disunahkan kita berkumur-kumur. Nabi menyuruh kita bersiwak. Kalau tidaklah memberatkan daripada umatku, kata Nabi, maka setiap daripada sholatnya itu diwajibkan kita bersiwak. Kalau kita menggosok gigi, mana tahu malam tadi Bapak Ibu habis makan durian runtuh, tidur, pergi sholat ke Masjid Al-Kautsar. Allahu Akbar, kata imam. Angkat pula takbir, Allahu Akbar. Pas pula sampingnya Pak RW, tercium sama Pak RW. Pak Duyan mah katanya. Maka disunahkan berwudu. Kemudian yang keempat sunahnya, tadi sunahkan memasukkan air dalam hidung. Bapak Ibu, mohon maaf, hidung kita ini mohon maaf salah satu tempat yang disukai syaitan karena kotor. Kadang hidung ini Bapak Ibu tiba gatal-gatal, kita congkel, maka kita disunahkan untuk masukkan air dalam hidung. Manfaatnya apa? Supaya pernapasan kita lega. Kemudian sunnah daripada wudu itu menyilang-nyilangi antara kanan dan kiri. Jadi ketika wudu disilang-silang kanan dan kiri. Idza tawadda fa akhil baina asabi'i yadayka wa rijlaika. Apabila engkau berwudu, kata Nabi, hendaklah engkau silangi jari kedua tanganmu dan juga jari kakimu. Kemudian sunnah wudu juga mendahulukan kanan daripada kiri. Inilah ibunda ayahanda ajarkan kami waktu kecil dulu. Ketika berwudu itu ketika kita wudu kanan, masang sandal sebelah kanan, masang celana sebelah kanan. Lalu apa lagi? Sunnah wudu itu dilakukan membasuh itu 3 kali. Ibu-ibu, mohon maaf kalau mencuci ikan patin berapa kali? Sampai hilang anjirnya Pak Ustaz. Tapi minimalnya pasti 3 kali. Begitu juga mencuci beras. Ternyata memang sunnahnya mencuci itu 3 kali. Kemudian wudu itu disunnahkan untuk tidak bercakap-cakap. Jadi ketika wudu itu Bapak Ibu jangan bercerita lagi. Kenapa? Ketika wudu dibasuh wajah hilang dosa wajah. Ketika dibasuh dosa tangan hilang dosa tangan. Maka kalau ada kita nengok bapak-bapak ambil wudu, kita sapa nak mau dia, berarti dia mengamalkan sunnah wudu. Kemudian yang terakhir, baca doa dan menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan hamba dari orang-orang yang suka bertaubat dan suka mensucikan diri, dan terimalah amal kami.
Ini yang pertama, untuk mendapatkan salat yang khusyuk, menyempurnakan wudu kita, baik pakaian, tempat, dan berwudu kita. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Insyaallah lain waktu kita akan sampaikan materi selanjutnya, kiat dan cara untuk mendapatkan salat yang khusyuk. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, banyak kekurangan dan kehilafan dari kami. Karena kekurangan itu adalah milik kami, mohon kami diampunkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekali lagi Bapak Ibu, terakhir kami sampaikan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.